Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan Roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah,
Hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, "Majulah." Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan Roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara Roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menangking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan, dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi umat Tuhan terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Kita sudah memasuki tahun yang baru 2021. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya setahun yang lalu sudah kita lewati. Kalau kita berdiri sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Saya tahu bahwa banyak orang-orang terkasih kita yang dipanggil oleh Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa
Tuhan masih berdaulat atas kehidupan umat manusia. Tentunya bagi kita yang terus-menerus mengandalkan dan berseru-seru kepada Tuhan. Dia Allah kita yang setia, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saya mengundang kita semua pagi hari ini, siapkan hati, roh, jiwa, dan tubuh kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Memasuki tahun yang baru yang ini, beri hati yang baru bagi nama Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.
mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau masih memelihara kehidupan kami sampai dengan hari ini. Kami mengucap syukur ya Allah, kalau kami dapat mengandalkan Engkau dalam sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur dengan segala keadaan kami bahwa Engkau setia. Engkau setia dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak perlu meragukan kesetiaan-Mu dulu, sekarang dan selama-lamanya. Engkau setia dalam kehidupan kami ya Allah. Kami mengucap syukur tahun yang baru yang Engkau izinkan untuk kami masuki. Biarlah mata kami terus memandang kepada Engkau, pusat kehidupan kami. Hanya Yesus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau setia, Engkau setia Tuhan. Kami memandang kepada-Mu, kami bersyukur. Engkaulah kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkau setia. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Benar
simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang berjumpa lagi bersama dengan Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Tetaplah saudara kuat di dalam Tuhan, tetaplah saudara setia bersama dengan Tuhan, dan tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, kita sudah mau di penghujung Januari tahun 2021 tanpa terasa. Oleh sebab itu saudara, mari kita terus setia, taat kepada Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab oleh karena kasih karunia-Mu lah kami ada sampai dengan saat ini. Dalam segala keadaan yang kami hadapi ini, Tuhan, iman kami tetap mau melekat menyatu dengan Tuhan. Tuntunlah kami Roh Kudus, pimpin kami, berikan kekuatan secara iman, secara roh kepada semua umat-umat-Mu yang berseru kepada nama-Mu. Sebab hanya di dalam nama Yesus Kristus kami menemukan kekuatan, kami menemukan damai sejahtera, kami menemukan sukacita yang berlimpah-limpah. Oleh sebab itu Tuhan berfirman kepada kami di minggu-minggu ini, supaya ada sukacita surgawi mengalir dalam kehidupan kami. Situasi, persoalan, masalah boleh ada dalam kehidupan kami, tapi hati kami tetap mau melekat bersukacita karena Tuhan semata-mata. Sebab dunia ini tidak dapat memberikan sukacita kepada kami. Hanya Kristus Yesus Sang Firman yang telah menjadi manusia, yang mampu memberikan kekuatan, mendorong untuk kami tetap bersukacita. Urapi kami semua Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka satu ayat saja di dalam kitab Mazmur 5 ayat yang ke-12, dikatakan demikian. Mazmur 5 ayat ke-12, firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria, dan orang-orang mengasihi nama-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata di dalam kitab Pemazmur, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Saya kasih tema minggu-minggu ini khotbahnya tetaplah bersukacita di musim-musim yang sulit ini, ya. Jangan saudara kehilangan sukacita, jangan saudara kehilangan damai sejahtera. Oleh sebab itu dalam Pemazmur ini berkata, orang yang berlindung kepada nama Tuhan akan terus mengalami sukacita. Persoalan yang sedang saudara dan kita semua hadapi nyata ada sampai saat ini, sejak tahun 2020 awal yang lalu sampai dengan saat ini, yaitu pandemi COVID ini. Dan ini melandas terus seluruh dunia dan masih belum selesai dengan saat ini. Efek daripada itu kita bisa rasakan, ya, di mana-mana ekonomi terganggu, ya, baik semua usaha-usaha juga mengalami penurunan. Hari-hari ini kadang-kala membuat orang susah, capek, stres, dan stres ini melanda hampir semua orang, ya, tidak terlepas. Hamba Tuhan pun bisa stres, saudara, terkurung di rumah. Aktivitas terganggu, jemaat juga demikian, ya. Pengusaha-pengusaha juga mengalami goncangan jiwa, demikian juga dengan pegawai-pegawai. Tidak terlepas dari aparatur negara, sipil dan militer juga, semuanya mengalami, ya, kekhawatiran dalam kehidupan ini. Persoalannya begini saudara, daripada kita berlarut-larut dalam kesedihan, daripada kita bersusah hati sedangkan situasi tidak berubah, mari kita berubah saudara, kitanya berubah. Artinya apa? Kita mau supaya kita tetap kuat. Nah sebab itu untuk kuat kita perlu bersukacita, ya. Oleh sebab itu saya mengajak saudara untuk bersukacita di dalam Tuhan. Karena waktu saudara dan saya bersukacita, kita akan kuat, ya. Kita akan kuat waktu kita bersukacita, ada energi yang masuk di dalam hati kita, membuat kita bisa tersenyum meskipun situasinya masih tidak nyaman.
Nah, waktu kita bersukacita, kita mampu mengatasi persoalan yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini. Dan kemudian sukacita itu mampu memberikan kemenangan, ya. Hanya orang yang kuat di dalam Tuhan, yang terus bersukacita akan mengalami kemenangan dalam kehidupan ini. Saya mau tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bangun sukacita ini dalam rumah tanggamu, dalam pribadimu sendiri, dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan pernah saudara tidak mengalami sukacita Tuhan. Karena apa? Waktu saudara putus asa, waktu saudara kecewa, itu membuat saudara seperti kaleng kosong. Saudara tahu kaleng kosong gampang diremukkan, gampang dipenyokkan. Tapi kalau kaleng itu ada isinya, ya isinya itu sukacita, saudara nggak gampang ya ditekan oleh situasi dan kondisi. Maka perlu kita terus bersukacita. Nah, sekali lagi dikatakan, tetapi semua orang yang berlindung pada namamu, pada nama Raja di atas segala raja, penyelamat yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan, saudara dan saya akan mengalami sukacita. Ya, itu janji firman Tuhan. Nah, bagaimana agar kita terus mengalami sukacita? Ya, meskipun di dalam kekurangan, meskipun di dalam situasi yang sulit hari-hari ini. Nah, kita akan belajar, ada 3 poin yang kita akan pelajari ya hari ini, supaya kita tetap bersukacita meskipun situasi tidak nyaman, meskipun situasi masih tetap sulit, meskipun situasi terus belum berubah. Tapi jangan sampai kita kehilangan sukacita. Nah, yang pertama, Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13 berkata demikian. Semoga Allah sumber Allah itu sumber, saudara, ya. Sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Wow, luar biasa. Roma 15 ayat 13, ini surat Paulus kepada jemaat yang di Roma. Dikatakan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita, ya, dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam kamu, supaya oleh kekuatan Roh yang ada di dalam kita, kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang pertama, teruslah datang kepada sang sumber sukacita itu. Ya, untuk kita mengalami sukacita di tahun-tahun yang sulit ini, saudara dan saya harus datang kepada sumber sukacita itu. Dialah Allah sang sumber itu. Dia Bapa kita. Bapa artinya sumber segala sesuatu. Ya. Nah, oleh sebab itu 1 Korintus 6 ayat 17 berkata begini, tetapi siapa yang mengikat dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh, maka kita mesti datang kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, melekat kepada Tuhan, ya, rindukan firman Tuhan, maka segalanya akan ditambahkan, termasuk sukacita ini, saudara, ya. Oleh sebab itu, sukacita itu adalah keputusan kesadaran kita untuk melekat kepada Tuhan, mencari Tuhan dalam kehidupan ini. Persoalan, masalah selalu ada dalam kehidupan ini. Nah, di dalam Alkitab, saudara dan saya mungkin sering mendengar bagaimana perempuan 12 tahun pendarahan itu, uangnya sudah habis ya untuk berobat ke para tabib, dan penyakitnya bukan semakin sembuh, tapi setiap hari semakin bertambah, dan dia pun hidupnya susah, tertekan. Mungkin saudara, dia juga untuk berjalan pun susah. 12 tahun pendarahan. Tapi dia bertekad begini, asalku jamah. Nah, ini dia, ada keputusan. Keputusan untuk datang kepada Tuhan. Asalku jamah jubah Yesus. Wow. Ya, menjamah jubah Yesus saja mengalami kuasa mujizat. Melekat kepada Tuhan, saudara akan mengalami anugerah Tuhan. Makanya dikatakan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dan saya dengan segala sukacita. Datang kepada Tuhan. Nah, perempuan 12 tahun ini, walaupun dia terseok-seok, walaupun dia merasa susah sekali untuk berjalan,
Dia datang kepada sang sumber pengharapan tersebut, sang sumber sukacita tersebut, sang sumber penyembuh tersebut, sang sumber penyelamat tersebut. Dia datang, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku menjadi sembuh. Kita pun demikian. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita mengalami masa-masa yang sukar. Tapi di masa-masa yang sukar ini, saudara jangan kehilangan sukacita. Oleh sebab itu, poin yang pertama yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan saudara dan saya setiap hari cari Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, nyanyikan firman Tuhan. Saudara akan mengalami sukacita surgawi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Perempuan 12 tahun ini mengalami kesembuhan, tapi ada usahanya mencari Tuhan, mencari kebenaran dalam kehidupannya, dan dia menemukan. Bapak Ibu pun di rumah demikian, ya. Mungkin engkau tidak kekurangan uang hari-hari ini, tapi engkau kehilangan sukacita, engkau kehilangan damai sejahtera. Karena apa? Mungkin keterbatasan kita untuk bertemu dengan orang, keterbatasan kita untuk berbincang-bincang membuat saudara menjadi kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Nah, cara kita yang paling utama cari sumber sukacita. Saudara datang dan melekat, pegang sumber sukacita itu. Saudara dan saya akan mengalami sukacita. Maka Filipi 4 ayat yang keempat berkata begini, bersukacitalah senantiasa. Wah, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi kata kuncinya untuk bersukacita di dalam Tuhan. Bukan di dalam uangmu loh ya, sebab uangmu akan habis. Bukan di dalam posisi jabatanmu. Posisi jabatanmu juga akan bisa diganti oleh orang lain. Tapi sukacita yang sejati harus datang dari Allah yang sejati. Oleh sebab itu saudara datang kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan, yang firman menjadi manusia, mencari manusia yang kehilangan sukacita, yang kehilangan damai sejahtera, yang kehilangan keselamatan karena dosa. Waktu saudara cari Dia, maka dosamu akan diampuni. Dosamu diampuni, wow, itu sukacita luar biasa. Waktu engkau stres, waktu engkau berputus asa, saya mau tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lari kepada siapapun, tapi cari Tuhan, dan engkau akan menemukan damai sejahtera, engkau akan menemukan sukacita itu, sebab Dia berkata kepada kita sekali lagi, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Memenuhi, saudara, memenuhi itu seperti dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Di rumahmu engkau akan mengalami damai sejahtera, di rumahmu engkau akan di kantormu engkau akan mengalami sukacita. Mari pengusaha-pengusaha jangan kehilangan sukacita, datang kepada Tuhan. Omsetmu bisa turun, tapi sukacitamu juga jangan turun, ya kan? Bangun sukacita itu, datang kepada Sang Raja sukacita. Dia Yesus Kristus Tuhan yang mampu memberikan sukacita di dalam situasi sesulit apapun. Yesus mampu menolong saudara supaya saudara terhindar dari stres, terhindar dari kecewa, terhindar dari putus asa. Saudara, sangat mengerikan sekali kalau orang putus asa, ya, orang kecewa, bahkan kadang-kala ada orang yang sampai bunuh diri karena sudah tidak kuat lagi menghadapi tekanan persoalan. Tapi saya tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan mencari sukacita, jangan mencari penyelesaian di luar Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan, ada jawaban atas masalahmu. Datang kepada Sang Sumber Sukacita, Yesus Kristus Tuhan. Itu yang pertama, ya. Ingat, datang kepada Dia. Hanya Dia yang mampu menolong saudara dan saya. Siapapun kita tidak terlepas dari stres, persoalan, masalah, tapi kita punya Tuhan yang mampu menyelesaikan persoalan saudara. Yang kedua, Amsal 17 ayat 22. Ayat ini sering kita baca. Hampir semua anak-anak orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus hafal ayat ini. Amsal 17 ayat 22 berkata begini, hati yang gembira adalah obat
yang manjur. Hati gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang kedua, keputusan hati kitalah, ya, keputusan hati kitalah yang membuat kita bersukacita. Itu dia. Ya, keputusan hati kitalah yang membuat kita bersukacita. Sebab ayat ini berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur dari hati kita. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hidup ini adalah pilihan. Kalau saudara mau terus dikuasai oleh situasi yang sedih, situasi yang kecewa, situasi yang pahit, ya itu pilihan saudara dan saya. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita, mari kita pilih yang benar. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi ada usaha setiap kita. Ya, hati kita ini perlu kita kuasai untuk kita terus mengalami sukacita di dalam Tuhan. Hidup ini sekali lagi pilihan. Kalau engkau mau menikmati situasi sukacita, engkau tadi datang kepada Tuhan. Buatlah hatimu terhibur, buatlah hatimu gembira dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan sampai engkau pilih yang salah, engkau pilih kecewa, engkau putus asa, ya. Ada orang kan dulu sering menyanyi begini, sendiri, aku sendiri lagi. Padahal dia tidak menyadari ada Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kepada tubuh kita ini, ya, semua lengkap luar biasa. Ada yang disebut dengan hormon endorfin, ya, dalam dunia kesehatan. Nah, hormon endorfin ini adalah hormon yang berbahagia. Hormon yang membuat kita bersukacita. Hormon ini diproduksi oleh sistem saraf pusat kita. Kemudian ada kelenjar pituitari namanya, ya. Kemudian pada saat kita senang, hormon ini akan keluar, berproduksi sangat banyak. Dan hormon ini karena hormon ini keluar begitu banyak, membuat kita damai, membuat kita sukacita, sehingga imun tubuh saudara pun menjadi kuat. Terjadi keseimbangan di dalam tubuh kita, ya kan? Kemudian ada energi positif, kalau mau dikatakan energi positif, ya kan? Ada, karena sukacita dari dalam itu keluar. Nah, Tuhan menciptakan hormon endorfin ini di dalam kita. Mari kita setuju dengan Tuhan, membuat hati kita bersukacita. Waktu engkau bersukacita, otomatis tubuhmu menjadi segar, wajahmu menjadi bisa tersenyum, sekalipun situasi belum berubah. Nah, itu keputusan kita. Waktu engkau membuat keputusan untuk bersukacita dalam segala situasi dan kondisi, maka engkau pun bersukacita. Ada firman Tuhan berkata begini, ketika engkau bersukacita, surga pun bersukacita. Jadi keputusan kitalah membuat kita mengalami sukacita, membuat kita mengalami damai sejahtera dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lawan daripada hormon endorfin ini adalah hormon kortisol, ya. Hormon kortisol ini terproduksi kalau kita tertekan, kalau kita stres, kalau kita putus asa, ya. Nah, dia akan keluar begitu banyak. Kembali, hidup ini adalah pilihan. Tetapi kalau engkau pilih sukacita, maka hormon kortisol, ya, tidak akan keluar, tapi yang keluar adalah hormon endorfin. Nah, hormon kortisol ini kalau saudara fokus kepada masalah sehingga engkau tidak tahu jalan penyelesaian, akhirnya membuat saudara dan saya menjadi stres, kemudian dia mulai menyerang di dalam tubuhmu. Apa yang terlemah di dalam tubuhmu, makanya ada orang yang sakit mah yang gak sembuh-sembuh, saudara. Dikasih obat pun gak bisa sembuh-sembuh. Kenapa? Karena paradigmanya, pikirannya yang selalu mengganggu dia, sehingga membuat hatinya merasa sedih, membuat hatinya merasa tertekan, membuat hatinya merasa depresi. Akibatnya hormon ini menyerang yang bagian tubuh kita, yang bagian yang paling lemah. Mahnya nggak sembuh-sembuh, saudara. Kemudian akibatnya susah tidur,
Lalu apa saudara? Detak jantungnya tidak beraturan, ya. Nah, kembali kita mau pilih sehat atau pilih sakit. Pilih sehat, engkau akan mengalami sukacita. Pilih stres, saudara akan sering pergi ke dokter. Saya mau pilih sukacita. Waktu saya pun terpapar COVID-19 bulan Agustus yang lalu, saya paksakan diri saya untuk saya mengalami sukacita. Caranya bagaimana? Ini ada usaha, ya. Waktu itu teman-teman juga kadangkala, nah ini teman-teman suka kirim berita-berita yang negatif. COVID lah bisa bikin meninggal dan segala macam. Faktanya memang ada nggak? Iya ada. Ya saudara, kembali kepada keputusan kita juga. Saya waktu dikirim COVID dan saya nggak mau nonton berita-berita yang menakutkan. Hidup ini pilihan. Setiap informasi yang membuat hati saya putus asa, yang membuat saya kecewa, yang membuat depresi, saya delete. Saya nggak mau nonton. Ibu-ibu di rumah, saya mau tegaskan, hidup ini sudah susah, hidup ini sulit. Jangan tambah lagi dengan nonton sinetron yang sedih-sedih. Ya, kembali saudara, nontonlah film-film yang positif, yang berguna. Ya, pergi nonton seperti Geographical gitu kan ya. Lihat alam yang indah. Waktu Bapak Ibu coba pergi ke gunung ya, nonton di televisi juga bisa. Kemudian ada lihat lautan, ikan dan segala macam. Itu ada sukacita, ada damai sejahtera di hatimu. Engkau tidak akan mengalami kekhawatiran. Tapi kalau engkau berfokus kepada masalah sinetron yang sedih, ibunya sakit, bapaknya juga meninggal, anaknya narkoba, sampai mereka bilang hidup ini sulit, ya jadi sulit. Waktu engkau pun sedang kekurangan keuangan, engkau nonton seperti itu, tambah masalah, tambah beban dalam hidup saudara. Kenapa kita tidak ganti dengan hal-hal yang positif, dengan mengundang sukacita. Seperti tadi, waktu engkau berfokus kepada masalah, maka hormon kortisol itu muncul, menyerang mahmu, engkau susah tidur, jantungmu jadi berdebar-debar. Tapi kalau engkau bersukacitalah dengan anak-anakmu. Mungkin engkau tidak bisa bekerja di kantor, tapi engkau bisa bercengkrama dengan keluarga, ngobrol sama anak-anakmu. Anak-anak juga demikian. Ya, banyak anak-anak sekarang karena tidak sekolah, akhirnya mereka nonton sampai jam 2, jam 3 pagi, bangunnya pun kesiangan. Ya, nah saudara, ayo adik-adik, ya nonton yang positif aja, ya kan? Yang kemudian membuat saudara, adik-adik lebih bijaksana mengelola waktu ini. Jamnya tidur ya tidur, jangan sampai kekurangan tidur. Waktu engkau pun kekurangan istirahat, imun tubuhmu menjadi lemah. Waktu imun tubuhmu jadi lemah, maka gampang mudah stres, gampang mudah terserang penyakit. Tapi kalau engkau cukup istirahat, engkau bersukacita di dalam Tuhan, maka engkau akan mengalami kemenangan dalam kehidupan ini. Maka saya mau tegaskan, hidup ini pilihan. Saya menemukan ada orang-orang ya, hidupnya sebenarnya berkecukupan. Anak-anaknya sudah menikah semua, keuangannya bagus, tapi wajahnya ya kelihatan wajah stres, wajah putus asa. Kenapa? Dia cuma berpikir kepada masalah. Pak, saya ini sakit mah, saya ini nggak berhenti-berhenti, jantung berdebar-debar. Padahal dari sisi keuangan dia lebih daripada cukup. Saudara, makanya untuk bersukacita bukan tergantung uang kita, bersukacita tergantung prinsip hatimu. Maka pilihlah yang benar mengelola hidupmu. Kalau engkau pilih Tuhan, kemudian engkau kelola hatimu dengan benar, engkau mengundang sukacita. Alkitab kan berkata begini, cukuplah dengan apa yang ada pada dirimu sendiri. Ya, hari ini mungkin engkau pendapatanmu tadinya satu hari 10 juta, sekarang tinggal 5 juta, itu kan tinggal kita kelola aja. Ya, jangan tergantung dengan keuangan. Sukacita tidak tergantung dengan keuangan. Sukacita bagaimana engkau memutuskan hidupmu untuk tetap bersukacita. Sekali lagi, pilihlah yang benar. Hidup kita ini semua ada di tangan kita. Anda pilih yang benar,
maka engkau akan menjadi benar dalam kehidupan ini. Kalau engkau memilih sukacita, maka engkau akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tapi kalau engkau memilih putus asa, memilih salah jalan hidupmu, maka engkau akan menemukan itu dalam kehidupan saudara. Poin yang kedua, keputusan hatilah yang membuat kita tetap bersukacita. Yang pertama tadi saudara apa? Datanglah kepada sang sumber sukacita. Kemudian setelah datang kepada sang sumber sukacita, dia memberikan sukacita, tergantung kita juga memilih atau tidak. Itu ya. Nah yang terakhir, yang ketiga, kita baca dalam Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat 7 demikian. Aku berkata kepadamu, kata Yesus loh ya, demikian juga akan ada sukacita di surga. Wow. Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, perumpamaan ini diceritakan oleh Tuhan Yesus waktu dia berdiskusi dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kenapa orang Farisi ini stres? Karena lihat Yesus makan dengan orang-orang berdosa. Kemudian Yesus menceritakan kepada mereka, kepada orang-orang Farisi, dikatakan ada seorang pengusaha pemilik domba, dia memiliki 100 domba, tetapi waktu dia hitung-hitung dombanya cuma 99. Nah, kemudian apa yang terjadi? Satu domba dia hilang. Akhirnya dia tinggalkan yang 99, dia cari yang seorang ini, ya kan? Waktu waktu pemilik domba ini menemukan dombanya, hatinya bersukacita. Saking dia bersukacitanya, dia undang teman-temannya, dia bersukacita karena domba yang hilang telah ditemukan kembali. Apa sih artinya begini saudara? Tuhan rindu semua orang diselamatkan. Dia tidak suka ada orang yang mati konyol, yang hidupnya seenaknya saja, yang jalan hidupnya tersesat seperti yang satu domba tersebut, dan Yesus mencari dia. Mungkin hari-hari ini engkau yang sedang tersesat jalan hidupmu, tapi percayalah sang pemilik domba, Kristus Yesus itu sedang mencari engkau. Ya, di dalam Yohanes 10, domba-dombaku mendengar suaraku. Ya, lihat. Domba-dombaku mendengar suara. Kalau engkau dengar suara Tuhan, kalau engkau sedang tersesat hidupmu, dia sedang mencari engkau. Waktu engkau dengar suaranya, kembali kepada dia. Waktu engkau kembali kepada dia, ya, sang pemilik domba ini bersukacita. Sebab firman Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 9 berkata demikian. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9, ini hati Bapa. Ya, dikatakan begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar. Dia kasih kesempatan kepada saudara saya. Ia sabar terhadap kamu karena karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Hati di surga itu kalau lihat orang bertobat, bersukacita. Itu dia. Sekali lagi, apa yang membuat sukacita? Yang pertama, datang kepada sumber. Yang kedua, keputusan hati. Yang ketiga ini, waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan bersukacita. Itu dia. Waktu engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, engkau akan bersukacita. Apa itu? Seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Melakukan kebenaran, memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar kebaikan, memberitakan kabar keselamatan, maka engkau akan bersukacita. Pada saat engkau memberitakan kabar keselamatan kepada domba-domba yang sedang hilang, waktu domba tersebut mau mengaku Yesus Kristus Tuhan, maka ada sukacita di surga. Dan sukacita di surga tidak hanya dinikmati di surga maksud saya, tapi juga turun kepada engkau yang memberikan kabar keselamatan tersebut. Maka yang ketiga ini, ketika engkau memberitakan kebenaran, menghidupi kebenaran, maka engkau akan mengalami sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya melihat saya memberitakan kabar keselamatan kepada orang yang belum mengenal Tuhan, dia mau percaya kepada Yesus, itu nggak bisa
sukacitanya tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ada kelegaan, ada kelepasan. Karena membuat orang yang tadinya menuju kepada kebinasan, neraka yang kekal, kepada keselamatan, memberikan surga, kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Itu ada kenikmatan, ada sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah, mungkin hari ini engkau sedang mengalami stres, mengalami tekanan dalam kehidupanmu. Mari kabarkan keselamatan, mari lakukan kehidupan kebenaran dalam hidupmu, maka engkau akan mengalami sukacita. Saya dalam hidup saya diperhadapkan terkadang dengan orang-orang yang susah. Kita membantu orang-orang yang susah tidak hanya sekedar dengan uang, bisa memberi nasihat, bisa menolong dia dengan tenaga. Waktu orang tersebut tertolong dengan bantuan kita pun dia sendiri mengalami sukacita, tapi kita pun akan mengalami kelegaan. Sebagai contoh begini, terkadang dalam kehidupan ini kita dipertemukan dengan orang-orang yang susah, mungkin susah secara ekonomi, ya toh? Kemudian apa yang terjadi? Waktu dia bertemu dengan saudara dan saya pernah bertemu dengan itu, orang seperti ini. Uang di kantong ke saya mungkin pas-pasan pada saat itu, tapi ada dorongan roh untuk membantu dia. Padahal saya pun butuh saudara. Tapi apa yang saya lakukan? Saya lebih setia memberikan pertolongan, saya kasih kepada dia. Nilainya gak banyak saudara. Apa yang terjadi? Dari raut wajahnya terpancar sukacita. Ya dia bilang apa? Puji Tuhan Pak, saya senang Bapak bisa tolong saya. Uangnya gak seberapa, bisa saya cukup untuk sekian hari. Saya beli beras, saya beli Indomie, sudah cukup Pak. Saya sudah berapa hari ini kekurangan makan. Kita cuma memberi mungkin sekian ratus ribu saja. Tapi dia mengalami sukacita. Apa yang terjadi saudara? Hati saya pun lega, luar biasa. Ya kan? Nah demikian juga kalau kita bisa menolong orang dengan tenaga. Hari-hari ini mungkin saudara dan saya pernah terpapar COVID. Ya kan? Plasma darah saudara bisa juga untuk menolong orang yang sedang terpapar COVID. Menolong orang yang tadinya sudah tidak ada pengharapan, tetapi kemudian saudara diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menolong dia, itu membuat saudara bersukacita. Waktu saya sudah terpapar COVID, kemudian saya mulai memberikan kesaksian, bagaimana saya sembuh. Saya membangun sukacita dalam hidup saya. Kemudian ada teman-teman bilang gini, Pak, Bapak kan sudah disembuhkan, tolong kasih kesaksian Pak, ini ada pasien sedang di rumah sakit, sudah putus asa, istrinya terpapar COVID, anaknya pun terpapar COVID. Saya senang sekali saudara, saya telepon dia malam-malam, saya kasih tahu dia, saya Pak Fernando dari gereja ini, saya dengar ibu atau bapak kena ya, iya. Nah waktu saya pernah telepon, orang ini sedang putus asa, karena istrinya terpapar, anaknya terpapar, dia pun napasnya sudah susahnya bukan main. Tapi saya bilang kepada dia, Pak saya sudah pernah kena, saya sembuh, Bapak pasti sembuh. Cuma bicara begitu saja, itu memberikan dorongan yang luar biasa. Waktu kita melakukan kebenaran dan orang menerima itu, dia mengalami sukacita dan dia katakan begini, benar Pak, waktu Bapak bilang Bapak sembuh dan saya sembuh dan Bapak pun harus sembuh. Dia bilang ini, amin. Waktu dia bilang amin, ada dorongan sukacita buat dia. Dan puji Tuhan, sehat dan sekarang kuat, ya kan, sudah hampir 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan lah kira-kira gitu, dia sudah memberitakan kabar baik dan dia bisa menolong pasien-pasien yang lainnya. Dengar ini, waktu kita melakukan kebenaran, ada sukacita di dalam kehidupan kita. Yesus mengatakan ini saudara, ya, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara jangan puas dan jangan cuma bangga dengan harta yang kau miliki. Tapi banggalah kepada Tuhan kalau hidupmu bisa dipakai Tuhan. Bukan hanya dengan hartamu saja, dengan waktumu. Dengan memberikan nasihat kepada orang lain. Dengan engkau memberikan pertolongan dengan tulus hati kepada orang lain. Maka engkau akan mengalami sukacita. Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, kalau engkau kehilangan sukacita hari-hari ini, refleksilah dirimu masing-masing. Apa penyebab engkau kehilangan sukacita?
Alkitab berkata sekali lagi kepada kita, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. 3 poin yang saya sudah sampaikan kepada saudara dan saya untuk kita terus mengalami sukacita di musim-musim yang sulit ini. Yang pertama, datang kepada sumber sukacita itu. Dia mampu memberikan sukacita, damai sejahtera yang kau butuhkan dalam hidupmu. Dia Tuhan yang sanggup untuk menolong saudara-saudara dan saya. Dia tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Dia rindu untuk menolong, memberi saudara sukacita. Yang kedua, sukacita itu keputusan hatimu. Seperti perempuan 12 tahun pendarahan, dia datang kepada sumber kehidupan itu. Hati inilah yang membuat keputusan. Kalau engkau bersukacita karena keputusan hati, engkau akan mengalami sukacita. Kalau engkau menikmati situasi, persoalan, masalah lah yang datang dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Hidupi firman Tuhan, setia kepada Tuhan, membantu sesama kita, engkau akan mengalami sukacita. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, di musim-musim sulit ini, jangan kehilangan sukacita. Sebab Yesus, dia ada dalam kehidupan saudara, dia Immanuel, dia menyertai saudara dan saya. Pegang janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami agungkan, di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, sang sumber kehidupan tersebut, sang sumber sukacita tersebut. Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami butuh sukacita. Saudara yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, engkau minta sukacita. Ketika engkau datang kepada dia, dia akan memberikan sukacita. Kami butuh sukacita. Engkau lihat Bapa, anak-anak-Mu yang membutuhkan sukacita, yang mereka mengangkat tangan, mereka rindukan hadirat-Mu, mereka rindukan sukacita itu. Turunlah sukacita kepada umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Sebab Engkaulah sumber sukacita tersebut. Penuhi rumah tangga yang kering dengan sukacita. Penuhi adik-adik kami yang sekarang sedang ada di rumah, yang mereka mungkin susah tidur. Penuhi dengan sukacita-Mu Tuhan Yesus. Limpahkan dengan rahmat. Orang-orang yang sedang terpapar COVID, sembuhkan mereka dengan kuasa darah Yesus Kristus. Penuhi mereka dengan sukacita supaya mereka tidak takut menghadapi masa-masa sulit. Tidak takut sekalipun mereka sedang terpapar COVID. Oleh sebab itu sembuhlah. Jangan izinkan hatimu kecewa, jangan izinkan hatimu putus asa. Tapi Tuhan akan melimpahkan rahmat ketika engkau datang kepada Dia. Sebab umurmu tidak ditentukan oleh COVID, umurmu ditentukan oleh Sang Pencipta, Yesus Kristus Tuhan Sang Firman yang telah menjadi manusia tersebut. Tuhan, penuhi mereka, penuhi kami semua dengan sukacita-Mu. Dan kami mau berdoa supaya kami sendiri membuat keputusan dalam hati kami untuk kami tidak mau menikmati kekecewaan, untuk kami tidak menikmati kesusahan, tapi kami mau menikmati hati yang gembira. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang dapat menyembuhkan kanker kami, yang dapat menyembuhkan jantung, yang dapat menyembuhkan darah tinggi, yang dapat menyembuhkan COVID-19, yang dapat menyembuhkan setiap masalah bahkan keuangan kami. Waktu hati kami bergembira, bersukacita, rumah tangga yang retak pun dipenuhi oleh sukacita damai sejahtera. Dan kami mau melakukan kebenaran. Waktu kami mau melakukan kebenaran, hati kami puas. Waktu kami memberitakan firman Tuhan, hati kami menjadi sukacita. Waktu kami menghidupi kebenaran firman, kami berlimpah-limpah dengan suasana surgawi. Bersyukur untuk segala sesuatu Tuhan. Kami percaya sekalipun tahun-tahun yang sulit, tetapi ada Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu, kami bersyukur untuk bangsa kami negara Indonesia, kami bersyukur untuk presiden kami bersyukur untuk segala sesuatu, sebab Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetaplah bersukacita, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah selesai ibadah hari ini. Mari terus bersukacita dan kita akan mengakhiri. Mari angkat tanganmu, mari kita berdiri di rumah masing-masing, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah
segala yang terindah, segala yang sempurna, janji-janji firman Tuhan yang disampaikan oleh anaknya yang tunggal Kristus Yesus, yang Sang Mesias yang hidup itu. Janji sukacita, janji damai sejahtera, janji kelimpahan dengan kekuatan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.